Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita jumpa dalam episode membangun karakter pribadi muslim, membangun kapasitas kualitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan mengambil tema bagaimana menghantarkan kita menjadi pribadi yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah syukur dalam momentum di bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan umat, sebagai panutan, sebagai rahmatan lil alamin. Kita tahu bersama sebagai makhluk yang paling mulia, dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata dalam kehidupannya beliau adalah hamba Allah yang paling bersyukur. Dalam kesempatan ini, suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, bukankah engkau adalah orang yang paling istimewa, sudah dijaminkan surga dan seluruh kealpaan kesalahan telah Allah ampunkan. Kenapa engkau begitu khusyuk? Kenapa engkau begitu giat ibadahmu sampai bengkak-bengkak?" Rasul dengan santun menjawab, "Apakah kalian tidak suka kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Saudara kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang segalanya diistimewakan oleh Allah begitu pandai bersyukur. Lalu bagaimana dengan kita? Kita manusia yang sejatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dipersilakan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengejar kehidupan dunia tanpa mengabaikan kepentingan akhirat, begitupun mengejar kepentingan akhirat tanpa mengabaikan kepentingan dunia. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kesuksesan kita harus dibersamakan, harus disertai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa Quran surat Ibrahim ayat 7 mengatakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Bahwa siapa orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah akan selalu ditambahkan. Siapa mereka yang ingkar, mereka yang sombong, mereka yang kufur dengan nikmat yang Allah berikan, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Berdasarkan ayat ini, Allah memberikan jaminan kepada siapapun mereka yang bersyukur atas nikmat Allah akan ditambahkan. Bisa jadi ketika harta yang Allah berikan kepada kita infakkan, sodakohkan, harta itu tidak berkurang karena sodakoh, bahkan bisa jadi dilipat gandakan. Paling tidak, orang yang bersyukur atas nikmat Allah, dia dilapangkan hatinya, dia merasa cukup dengan yang Allah berikan, dan hidupnya merasa aman dan damai. Sebaliknya, mereka yang selama ini ingkar bisa jadi sombong bahwa apapun yang dia miliki, apapun kesuksesan yang dia miliki, oleh karena kecerdasannya, oleh karena kerja kerasnya tanpa ikut campur, ikut andil Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia orang yang sombong. Sudah bisa dipastikan, orang yang sombong ketika dia mengakui bahwa itu hanya oleh karena kerja kerasnya, bisa dipastikan kalau dia gagal, dia akan kecewa, bahkan putus asa. Maka pun ketika dia berhasil, dia akan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah kesuksesan, keberhasilannya adalah hanya oleh karena kerja keras tanpa ikut andil Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat menarik, ada sebuah ungkapan bahwa orang yang sombong ibarat seekor burung yang terbang tinggi ke angkasa.
Semakin tinggi burung terbang ke angkasa, maka dia semakin kecil, semakin hilang, ditelan oleh ketinggian. Begitulah manusia, semakin sombong dia oleh pangkat dan jabatan, semakin sombong oleh ilmu, oleh harta dan kekayaan, maka pasti dia akan semakin hilang di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Oleh karenanya, jangan lupa untuk mengingatkan kita untuk lebih memahami makna dan kandungan nilai-nilai yang tertera dalam Islam untuk menyelamatkan kita hidup bahagia dunia, selamat di akhirat. Jangan lupa like, subscribe untuk lebih mendapatkan penjelasan berikutnya. Saudara hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tentu ingin bahagia di dunia, selamat di akhirat. Kita pun pernah berkaca di zaman dulu. Kita mengenal yang namanya Qarun, kita mengenal namanya Fir'aun. Mereka sukses dalam materi, mereka sukses dalam kesuksesan duniawi, tetapi mereka ingkar, mereka kufur, dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan hartanya, dengan kekuasaannya, mereka dihinakan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui kajian sepintas ini, mari kita sikapi, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan, supaya nikmat Allah ditambahkan dan kita jauh dari fitnah dan malapetaka. Karena sesungguhnya kesombongan hanya akan melahirkan kekecewaan ketika gagal, dan akan melahirkan kesombongan, kehinaan, dan kebinasaan ketika mendapatkan keberhasilan. Oleh karenanya, melalui pertemuan singkat ini, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan pertolongan sekaligus ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.